Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnama, NIM A1N1200001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Sejarah Afrika, yaitu yang pertama tentang materi kolonialisme dan imperialisme Barat di wilayah Afrika. Oke, langsung saja. Yang pertama, kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani, yang dalam artiannya bahwa petani-petani Yunani pada saat itu ingin berpindah tempat dari tempat yang tandus menuju ke tempat wilayah yang lebih subur. Dengan kata lain juga bahwa para penjajah pada saat itu ingin menguasai wilayah-wilayah Afrika yang subur. Yang kemudian, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata Latin, yang dari kata imperium yang berarti perintah. Sedangkan menurut istilah, imperialisme adalah suatu hubungan erat dari kerajaan-kerajaan Inggris dengan wilayah-wilayah negara-negara yang induk. Dan kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme di wilayah Afrika. Yang pertama, adanya faktor kekuasaan. Yang kedua, adanya faktor kekayaan dan juga ekonomi. Yang ketiga, adanya faktor ideologi atau agama. Dan yang keempat adanya faktor kekuasaan. Pada saat itu Afrika terjadi banyaknya perebutan wilayah yang terjadi. Salah satunya yang pertama yaitu Afrika di bawah pimpinan Spanyol. Di bawah pimpinan Spanyol pada saat itu, yang dimana pada saat itu Spanyol memperoleh wilayah koloni-koloni di benua Afrika. Sedangkan Portugal selama 5 abad berturut-turut mereka membawa pengaruh-pengaruh besar kebudayaan mereka di di Afrika. Sedangkan untuk Prancis pada saat itu dimulai sejak 1830 di wilayah Afrika Utara, dan kemudian berkembang lagi di wilayah Afrika bagian tengah pada tahun 1900-an. Adapun prinsip dari Perancis pada saat itu adalah para pejabat berhak atau berwenang untuk mengatur segala yang ada di wilayah Afrika tersebut. Yang kemudian ada banyak terjadi konflik-konflik yang terjadi di Afrika pada saat itu. Yang pertama yaitu krisis Ethiopia. Krisis Ethiopia adalah semenanjuk yang terjadi di benua Afrika bagian timur. Yang kedua adalah krisis Fasoda. Krisis Fasoda pada saat itu terjadi pada abad ke-19, yang dimana Afrika pada saat itu dikuasai oleh koloni-koloni Eropa. Dan yang ketiga adalah krisis Maroko. Krisis Maroko terjadi pada saat itu adalah krisis internasional. Krisis internasional yang terjadi pada Maret 1904 dan juga Mei 1905. Dan yang terjadi pada saat itu adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah perang global yang dimana pada saat itu terjadi pertikaian antar beberapa negara yang dimulai dari 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Yang kedua adalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah perang yang terjadi antara Italia dan Jerman melawan Inggris dan negara-negara sekutu lainnya. Oke, lanjut kepada materi bab 6 tentang politik apartheid. Politik apartheid terjadi pada 1948 sampai dengan 1994. Politik apartheid ini yaitu adalah isinya adalah kebijakan politik yang membedakan warga Afrika, yaitu dengan membedakan warna kulit dan juga rasnya. Sedangkan sejarah politik apartheid pada saat itu adalah
Afrika pada saat itu terkenal akan kaya emas dan juga berlian, sehingga itu adalah salah satu dorongan atau incaran bagi para imperialisme koloni Belanda. Kemudian pada saat itu tercatat ada dua partai kulit putih yang berhasil menduduki pada masa itu, yaitu yang pertama Partai Nasional dan yang kedua Partai Gabungan. Yang selanjutnya adalah akhir politik apartheid. Akhir politik apartheid pada 1918 sampai dengan 2013 sekarang ini. Setelah bebas dari penjajahan pada saat itu, setelah bebas dari penjara pada saat itu, kemudian mereka kembali mengaktifkan Partai ANC, yang dimana bertujuan untuk mengembangkan hak-hak dan kewajiban warga sipil kulit hitam pada saat itu. Dan yang kemudian saya akan membahas tentang materi bab 7 tentang perjuangan kemerdekaan di Afrika. Yang pertama yaitu gerakan kemerdekaan Mesir. Gerakan kemerdekaan Mesir adalah negara paling tertua di dunia setelah runtuhnya Firaun. Dan kemudian pada saat itu warga Mesir ingin sekali mengembalikan kemerdekaannya. Yang kedua yaitu gerakan kemerdekaan Tunisia. Gerakan kemerdekaan Tunisia yaitu terjadi di Afrika Utara. Tunisia merupakan negara protektoran, yang dimana negara ini ingin sekali mengambil merdeka juga pada saat itu. Dan yang kemudian gerakan kemerdekaan Sudan. Gerakan kemerdekaan Sudan pada saat itu terjadi pada abad ke-14. Dan pada saat itu Sudan memiliki 2 kerajaan. Dan kemudian gerakan kemerdekaan Aljazair. Gerakan kemerdekaan Aljazair adalah kerajaan yang dimana terdiri dari orang-orang yang barbar. Dan pada saat itu mereka kemudian merdeka pada 3 Juli 1962. Dan yang kemudian adalah gerakan kemerdekaan Ghana. Ghana adalah salah satu wilayah yang terkenal akan kekayaan emasnya, yang pada saat itu ingin juga memerdekakan wilayahnya. Selanjutnya gerakan kemerdekaan Kongo, yaitu pada saat itu mereka merdeka pada tanggal 30 Juni 1960. Dan yang terakhir adalah gerakan kemerdekaan Libya. Gerakan kemerdekaan Libya terjadi pada 24 Desember 1951, yang dimana pada saat itu Libya ingin sekali untuk memerdekakan wilayahnya. Dan selanjutnya adalah masalah-masalah yang terjadi setelah Afrika atau pasca Afrika merdeka. Setelah pasca Afrika merdeka belum selesai, namun masih lagi terjadi atau muncul lagi banyaknya masalah-masalah, yaitu masalah-masalah yang pertama yaitu masalah politik, yang dimana masih banyak ajaran atau politik-politik yang tidak disetujui oleh warga Afrika pada saat itu, atau dengan membedakan ras dan juga etnis pada saat itu. Yang kedua yaitu adalah masalah sosial ekonomi, yang dimana masalah sosial ekonomi ini sangat banyak terjadi dan banyak sekali dipersoalkan oleh warga Afrika pada saat itu, karena Afrika pada saat itu ingin sekali menciptakan ekonomi tersendiri untuk wilayah Afrika itu sendiri. Namun pemerintahan pada saat itu turun temurun, yaitu sosial ekonomi yang diturunkan oleh yang sebelumnya menjajah pada saat itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi sejarah Afrika ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.